Amin, saudara. Ayat yang terakhir dengan indah dan misterius menangkap apa itu arti kekekalan. Kekekalan, ya, sesuatu yang sulit dipahami oleh akal kita yang sangat terbatas. Tetapi kekekalan itu waktu yang tidak ada habis-habisnya. Sesudah 10.000 tahun pun, atau di bahasa Indonesia diterjemahkan 1.000.000 tahun pun berlalu, tidak mengurangi sedikit pun dari kekekalan itu. Dan kekekalan akan kita habiskan di mana, saudara yang kasih Tuhan? Nah, ini yang sangat penting. Oke, Maranatha Jemaat Grafe. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 10. Matius pasal 10, kita ingin melanjutkan pembelajaran kita di dalam Injil Matius. Dan kita ingin melihat Matius pasal 10. Hari ini kita ingin melihat ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-33. Matius pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-33. Kalau sudah mendapat, saya akan membacakan untuk kita. Silakan jemaat sekalian memperhatikan dan mengikuti di dalam Alkitab masing-masing. Oke. Mulai dari ayat 16, demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja, sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu di dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pengajaran yang pertama kali Engkau berikan kepada rasul-rasul-Mu, kemudian mereka catatkan bagi kami
untuk menjadi pedoman bagi kami, menjadi penuntun, menjadi terang di dunia yang penuh kegelapan ini, yang tidak menentu, yang bagaikan laut yang bergelombang. Namun kami memiliki jangkar yang pasti di dalam firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu agar firman-Mu menjadi jelas bagi kami. Dan penerapannya menjadi jelas bagi kami. Sehingga kami bisa mengatur hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin agar semua yang hadir Tuhan, semua kami diterangi oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami memahami, mengerti, dan melakukan nanti firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus saja, Juru Selamat kami. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya perikop yang baru kita baca ini merupakan lanjutan dari perikop sebelumnya. Oleh karena itu, salah satu hal yang saya sangat suka dengan khotbah ekspositori atau khotbah berseri seperti yang saya sudah lakukan atas Injil Matius ini adalah kita melihat setiap perikop itu di dalam konteksnya. Di dalam konteksnya, jadi apa yang sudah dibicarakan sebelumnya sebenarnya sangat berpengaruh dan sangat punya hubungan dengan apa yang dibaca terus begitu. Dan kalau kita masih ingat, di ayat-ayat sebelumnya dari ayat 1 sampai 15 yang sudah kita bahas bulan lalu, ini berkaitan dengan Tuhan Yesus mengutus 12 muridnya dalam suatu amanat yang saya sudah sebut atau saya juluki atau kita juluki go not commission, jangan pergi. Karena penekanan dalam amanat ini justru jangan pergi ke orang Samaria, jangan pergi ke bangsa-bangsa lain dan lain sebagainya. Ini sedikit kontras, bukan hanya sedikit, tapi memang kontras dengan amanat yang disebut Great Commission atau amanat agung yang ada di dalam Matius 28 ayat 19-20, di mana pergilah sampai ke ujung bumi, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan di bulan lalu kita sudah membahas bahwa dari ayat 1 sampai ayat 15 itu ada hal-hal yang sebenarnya sangat spesifik untuk mereka. Artinya bukan untuk kita. Kita sudah bahas itu. Ada perbedaan-perbedaan dispensasional, ada perbedaan-perbedaan waktu di mana ada hal-hal yang memang hanya untuk mereka saja. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, walaupun tidak semua perikop firman Tuhan itu langsung kepada kita juga sudah membahas bahwa semua perikop firman Tuhan itu memang Tuhan tuliskan untuk manfaat kita. Artinya, kalaupun bukan untuk kita lakukan persis, tetap ada pelajaran yang sangat penting di dalamnya. Dan itu benar untuk semua firman Tuhan. Kalau kita membaca di Perjanjian Lama, ada orang mempersembahkan domba, mempersembahkan lembu. Ya tentu itu bukan untuk kita lakukan, tapi ada pelajaran untuk kita lakukan di situ. Walaupun bukan persis mempersembahkan dombanya mungkin, ada pelajaran lain di situ. Nah, kita sudah melihat itu untuk mengatakan bahwa sebenarnya ayat 16 sampai ayat 33 yang kita baca ini masih lanjutan. Jadi ini masih satu paket sebenarnya. Tuhan Yesus belum selesai menginstruksikan kepada murid-muridnya apa yang harus mereka lakukan dalam Go Not Commission itu. Dan apa yang akan mereka hadapi sekarang gitu, di dalam melakukan amanat yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya. Jadi ayat 16 sampai ayat 33 merupakan lanjutan. Tuhan masih memberikan instruksi. Kalian pergilah beritakan Injil pada orang Yahudi, jangan pergi ke Samaria, jangan pergi ke kota-kota bangsa-bangsa lain, jangan bawa ini, jangan bawa itu, jangan bawa uang, jangan bawa tongkat segala macam, ada banyak yang tidak boleh dibawa. Dan Tuhan menambahkan dari ayat 16 sampai 33 ini yang akan kalian hadapi. Ini yang akan kalian face, yang akan kalian temukan di lapangan nanti, saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu sebenarnya perikop ini juga sama, ya, juga ditujukan langsung kepada 12 murid itu. Tetapi saudara kasih Tuhan, di dalam perikop ini kita akan melihat ada banyak hal yang beraplikasi kepada kita. Ada banyak hal yang beraplikasi kepada kita, tetapi ada juga beberapa hal yang hanya untuk mereka. Nanti kita akan lihat, saya ingin hari ini berfokus kepada hal-hal yang beraplikasi kepada kita tentunya. Kemudian nanti ada poin-poin tertentu yang spesifik untuk mereka, spesifik untuk 12 rasul ini, nanti akan kita lihat pada waktunya nanti. Oke. Jadi apa yang bisa kita tarik untuk kita hari ini dari perikop ini? Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya, termasuk kita juga sebenarnya, untuk menghadapi satu hal, dan tema utama dari perikop yang kita baca ini adalah Tuhan Yesus memperingatkan tentang penganiayaan. Tuhan Yesus memberitahu dan memperingatkan tentang penganiayaan. Tuhan Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Oleh karena itu kamu harus siap, dan Tuhan Yesus memberikan
suatu persiapan mental dan suatu peringatan, suatu nubuat bahwa akan ada penganiayaan. Nah, apa yang Tuhan Yesus ungkapkan mengenai penganiayaan di sini? Nah, ini yang berlaku sepanjang zaman sebenarnya. Dan kita akan melihat apa yang dia ajarkan yang sangat penting bagi kita. Ada 2 poin utama yang akan saya ajak kita lihat di sini, yaitu apa yang Yesus bicarakan mengenai penganiayaan di dalam perikop ini. Yang pertama, saudara Tuhan Yesus menyatakan fakta bahwa akan ada penganiayaan. Jadi ini yang pertama Tuhan tekankan. Tuhan menekankan bahwa akan ada penganiayaan. Fakta bahwa akan ada penganiayaan. Dan itu Tuhan nyatakan dengan peringatan-peringatan yang jelas di sini. Kita bisa lihat di ayat 16, ayat 17, ayat 18. Dan jangan berpikir bahwa ini hanya untuk mereka saja. Tidak. Kenapa kita tahu yang poin ini bukan hanya untuk mereka, melainkan juga beraplikasi pada kita. Karena peringatan akan penganiayaan ini bukan hanya di perikop ini saja, tetapi akan diulang di banyak perikop yang lain. Gitu. Jadi ini adalah prinsip yang umum. Ya, memang rasul-rasul akan mengalami penganiayaan, tapi bukan mereka saja. Semua orang percaya akan mengalami penganiayaan. Coba kita buka misalnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Nah, ini ayat yang tidak banyak orang Kristen suka di sini. 2 Timotius 3 ayat 12, apa dikatakan di situ? Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Wow. Jadi jelas konteksnya universal untuk semua orang percaya, bukan hanya para rasul. Katanya setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ini hanya satu contoh. Ada banyak perikop-perikop lain di mana Tuhan memperingatkan tentang penganiayaan. Saya tidak akan ajak kita buka semuanya karena terlalu panjang nanti. Tapi satu ini saja sudah cukup untuk menggambarkan peringatan Tuhan. Fakta bahwa akan ada peringatan. Nah, kenapa hal ini tidak populer, saudara? Hal ini tidak populer karena manusia tidak suka akan penderitaan. Manusia tidak suka akan penganiayaan. Yang lebih populer, yang lebih akan menarik orang, yang lebih akan membuat orang mau menjadi orang Kristen atau masuk dalam gereja adalah berita tentang kesuksesan. Kalau kamu menjadi orang Kristen, kamu akan kaya raya. Kalau kamu menjadi orang Kristen, kamu tidak akan pernah sakit. Kalau kamu menjadi orang Kristen, kamu akan pokoknya sukses teologi, saudara Tuhan. Tetapi ini bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus berkata, justru akan ada penganiayaan. Setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kalau menderita aniaya, bisa berarti harta kamu diambil orang. Bisa berarti kamu masuk penjara. Bisa berarti kamu disiksa. Bisa berarti kamu mati bahkan. Saudara yang kasih Tuhan, ini bukan pesan yang populer. Tetapi ini adalah apa yang Tuhan Yesus katakan. Fakta bahwa akan ada penganiayaan. Kalau kita kembali ke Matius pasal 10, penganiayaan yang Tuhan Yesus katakan berasal dari 2 sumber utama di sini. Kita lihat di sini. Di ayat 17 dia berkata, waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Jadi sumber penganiayaan pertama adalah dari otoritas-otoritas keagamaan. Dikatakan di sini menyerahkan kamu kepada majelis agama. Lalu menyesah kamu dalam rumah ibadatnya. Jadi otoritas-otoritas keagamaan menganiaya orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Ini sudah digenapi di sepanjang zaman. Kemudian yang kedua di ayat 18 adalah otoritas-otoritas sekuler. Jadi baik otoritas keagamaan maupun otoritas sekuler bisa melaksanakan penganiayaan terhadap orang percaya. Kita lihat di ayat 18. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja. Ini adalah bicara mengenai kekuatan politik sekuler di sini. Ayat 17 bicara mengenai kelompok-kelompok agama. Menyeret kamu ke majelis agama, di rumah ibadat, dan sebagainya. Ayat 18 bicara mengenai penguasa-penguasa, raja-raja di sini. Kekuatan-kekuatan politik yang sekuler. Dan kita melihat di sini, ini adalah fakta tentang penganiayaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Ada peringatan yang jelas. Dan ternyata apa yang Yesus peringatkan, apa yang Yesus nubuatkan ini terjadi. Terjadi dalam sejarah, terjadi sampai hari ini. Jadi bukan hanya ada peringatan yang jelas, tapi ada penggenapan yang jelas. Ada penggenapan yang jelas, saudara kasih Tuhan. Memang orang percaya sesuai dengan yang Tuhan Yesus katakan, dianiaya.
dari zaman ke zaman, dari zaman para rasul, ya. Kita perlu tinggal membaca kisah para rasul. Siapa yang paling duluan menganiaya orang Kristen pada waktu itu? Pada waktu itu yang paling pertama menganiaya orang Kristen adalah orang-orang Yahudi, adalah otoritas keagamaan. Sanhedrin berkumpul, mereka tangkap Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan orang lumpuh. Lalu mulai mengajar atas nama Yesus. Lalu mereka tangkap, mereka bilang, kalian tidak boleh mengajar atas nama orang ini. Otoritas keagamaan. Lalu dari kota ke kota kita membaca Paulus berjalan dari kota ke kota dan dia dianiaya di sinagog-sinagog dan sebagainya. Banyak. Tapi kemudian terjadi juga penganiayaan oleh kekuatan sekuler. Akhirnya kerajaan Roma mulai menganiaya orang Kristen. Roma mulai menganiaya orang Kristen. Kaisar pertama yang tercatat menganiaya orang Kristen adalah Kaisar Nero. Nero seperti yang pernah diceritakan Bapak Gembala juga, dia pernah membakar kota Roma. Lalu dia salahkan pada orang Kristen. Makanya lucu sekali, kalau ada yang masih ingat, mungkin kalau anak muda sekarang sudah tidak ingat lagi. Zaman dulu tahun mungkin 90-an, 2000-an awal, belum banyak yang namanya flash disk USB, semua orang itu pakai CD-ROM. CD-ROM itu perlu dibakar namanya, saudara-saudara. Nah, jadi ada program namanya Nero Burning ROM katanya gitu ya. Nah, nggak tahu ada yang pernah nggak? Nero Burning ROM itu ada program ini apa? Kenapa namanya Nero Burning ROM? Itu plesetan ya. Nero membakar kota Roma gitu. Tapi saudara yang Tuhan, ya akhirnya mulai dianiaya di situ. Dianiaya oleh kerajaan sekuler. Belakangan Roma menjadi Kristen bahkan melalui Kaisar Konstantin. Kaisar Romawi menjadi Kristen, dalam tanda kutip Kristen. Gitu ya. Wow, orang sempat lega sesaat, wah tenang nih. Tapi kemudian mulai menganiaya lagi. Dianggap ada banyak orang Kristen yang dianggap sesat oleh mereka, dianiaya lagi. Jadi kekuatan agama, kekuatan sekuler, kadang-kadang agama dan sekuler bergabung. Kemudian menganiaya orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Nah mungkin Anda berkata, itu di masa lalu. Ya. Itu di masa lalu, di abad pertama, abad ketiga, abad keempat, sampai abad pertengahan. Lalu sekarang kita aman lah. Sekarang kita bebas lah. Tidak juga, saudara Tuhan. Ya, tidak juga. Ya. Nubuat Tuhan, ini pasti benar punya. Dan tadi 2 Timotius 3:12 itu tidak mungkin salah. Setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, katanya. Akan menderita aniaya. Dan bahkan menurut banyak pengamat ini ya, Voice of Martyr dan lain sebagainya, orang-orang yang mengecek penganiayaan terhadap orang Kristen, bahwa di abad 20 yang barusan lewat ini, kita kan abad 21 sekarang. Di abad 20 bisa jadi lebih banyak orang Kristen mati di situ dan dianiaya daripada semua abad lain sebelumnya. Walaupun di abad 20 katanya ada demokrasi, ya, ada banyak hal yang sudah terjadi, tapi saudara kasih Tuhan, banyak sekali orang Kristen yang tetap teraniaya. Ya. Dan kita bisa melihat itu. Dan sekarang abad 21, bagaimana dengan abad 21 sekarang? Tuhan ingin kita tetap mencamkan apa yang Dia katakan ini. Ada peringatan tentang penganiayaan. Gitu. Penganiayaan ada. Ya. Penganiayaan ada di negara-negara tertentu. Ya. Di Afrika kita tahu Anda kalau Anda baca ada kelompok-kelompok seperti Boko Haram ya, yang menyerang desa-desa Kristen, membunuh, memperkosa, menculik. Ya. Ada banyak. Ada yang berdasarkan agama, ada yang berdasarkan pemerintah, penganiayaan pemerintah. Di Cina sangat disayangkan. Ya. Ada banyak penganiayaan terhadap gereja-gereja yang tidak dianggap resmi oleh pemerintah ditutup-tutup. Ya, ada majalah namanya Bitter Winter, ya, Bitter Winter, artinya musim dingin yang pahit, yang mendokumentasikan banyak hal. Ya, terakhir saya baca bahwa ada 3 gereja non resmi yang besar itu dikejar, ditutup dan pemimpinnya ditangkap. Ya. Ada Zion Church di Beijing, ada Renai Reformed Church di Guizhou, ada Early Rain Covenant Church di Chengdu. Ya. Ditutup semuanya. Jadi harus
masuk ke Three Self Church ya, di Cina di situ. Mungkin berkata, oh itu hanya negara-negara tertentu. Kalau negara demokratis nggak akan lah. Oh jangan berpikir demikian, saudara kasih Tuhan. Jangan berpikir demikian. Penganiayaan akan datang bahkan di negara yang notabene mestinya demokratis. Gitu ya. Tapi sumbernya berbeda. Sumbernya berbeda. Sekarang isu yang dimainkan adalah isu misalnya isu LGBT, isu hate speech. Saya ada membaca di Finlandia. Finlandia itu adalah negara Eropa yang sangat demokratis mestinya. Di Finlandia ada seorang anggota parlemen mereka itu kayak DPR. Anggota DPR ini bukan rakyat biasa, saudara. Anggota DPR seorang perempuan namanya Päivi Räsänen. Ini baru-baru ini. Päivi Räsänen, dia membuat kesalahan apa, saudara kasih Tuhan? Dia membuat kesalahan. Dia ini anggota gereja Lutheran. Jadi Lutheran Church in Finland, gereja Lutheran di Finland. Nah, gereja Lutherannya ini sudah semakin menjauh dari firman Tuhan sehingga gereja Lutherannya membuat event untuk mendukung LGBT. Bayangkan, gereja membuat event mendukung LGBT. Lalu si Päivi Räsänen ini men-tweet di Twitter, intinya mempertanyakan kenapa gereja saya melakukan event mendukung LGBT, kemudian dia kasih kutipan dari ayat firman Tuhan Roma pasal 1 ayat 20 sekian, di mana di situ Paulus dan firman Tuhan sangat mengatakan Allah menyerahkan kepada hal nafsu yang memalukan sehingga laki-laki mereka meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan perempuan-perempuan dan dengan nafsu berahi dengan laki-laki. Jadi dia hanya sekedar kutip firman Tuhan. Dia tayangkan itu di Twitter dia dan kemudian itu dilaporkan ke polisi sebagai hate speech, saudara kasih Tuhan. Dilaporkan ke polisi sebagai ujaran kebencian, isinya adalah mengutip Alkitab. Dan kemudian dia sekarang dituntut 6 tahun penjara. Ini bukan di Cina, bukan di Arab Saudi, ini di Finlandia. Di negara yang katanya demokratis. Penganiayaan akan datang. Kalau kita mau hidup beribadah. Kalau kita bilang, cuek aja lah, ya udah kalau bilang begitu di penjara, ya udah saya nggak usah ngomong begitu. Ya berarti kita makin menyerah. Berarti kita makin menyerah. Kita tidak lagi menyuarakan kebenaran. Saudara yang kasih Tuhan, penganiayaan datang, entah di barat, entah di timur, entah di mana. Tuhan memperingatkan bahwa akan ada penganiayaan. Oke, itu adalah yang pertama. Fakta bahwa akan ada penganiayaan. Tetapi Tuhan Yesus tidak hanya stop sampai di sana. Kalau Tuhan hanya stop sampai di sana, maka kita bilang, ternyata di dunia ini kacau sekali. Tapi Tuhan masuk kepada yang kedua, yaitu bagaimana kita harus bersikap terhadap penganiayaan. Tuhan bukan hanya memberikan fakta akan penganiayaan, tapi Tuhan mengajarkan sikap kita bagaimana terhadap penganiayaan yang akan datang ini. Dan ada beberapa hal di sini kita mau melihat. Yang pertama, Tuhan memberitahu kita tidak boleh takut. Jangan takut, Tuhan bilang. Jangan takut, penganiayaan akan datang, tapi Tuhan tidak memberitahu itu supaya kita ketakutan. Supaya kita putus asa, supaya kita merasa, waduh gimana nih, kita akan dianiaya. Bukan itu maksud Tuhan memberitahukan kita akan ada penganiayaan. Malah Tuhan menekankan jangan takut. Coba kita lihat beberapa ayat di mana Tuhan menekankan ini. Ayat 19. Ayat 19 berkata, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir. Kita tidak boleh khawatir. Lihat lagi ayat 26. Ayat 26 katanya, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut. Kemudian ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu takut. Di dalam satu perikop ini, 1 kali Tuhan bilang jangan khawatir. 3 kali Tuhan bilang jangan kamu takut. Jadi Tuhan tahu respon natural manusia, kalau kita dengar akan ada penganiayaan, kalau kita dengar akan ada kesusahan adalah kita akan takut. Itu respon alami manusia. Wow, gawat ini kalau begitu, gawat ini dunia ini kalau begitu. Tapi Tuhan menekankan jangan takut. Ini sikap kita yang sebenarnya. Jangan takut, jangan khawatir. Kenapa Tuhan bilang kita jangan takut? Ada apa yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita tidak takut? Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Nah, di sini kita akan melihat apa yang Tuhan berikan. Kenapa Tuhan bilang jangan takut?
Yang pertama, kita jangan takut. Ya. Karena Tuhan ingin menyampaikan bahwa penganiayaan adalah salah satu alat Tuhan. Jadi Tuhan berkata, akan ada penganiayaan, tapi kamu jangan takut. Karena penganiayaan itu adalah salah satu alat yang aku pakai. Tuhan bilang. Salah satu alat yang Tuhan pakai untuk apa, saudara yang kasih Tuhan? Oh, Tuhan memakai penganiayaan untuk nomor satu, memurnikan iman kita. Untuk membuat kita makin beriman kepada Dia. Dan nomor dua, untuk menyebarkan Injil. Penganiayaan Tuhan pakai untuk menyebarkan Injil. Coba kita buka di ayat yang ke-23 di sini. Ayat 23 dari perikop ini. Dikatakan apa? Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu dianiaya dari satu kota, lari ke kota lain. Dianiaya lagi, lari ke kota lain. Nah, selain memang untuk lari dari penganiayaan, tapi efek sampingnya apa? Efek sampingnya Injil akan dibawa dari kota ke kota. Dan itu yang terjadi di abad pertama. Kalau Anda baca Kisah Para Rasul, dikatakan Tuhan sengaja membiarkan, mengizinkan ada penganiayaan di Yerusalem supaya orang Kristen terserak-serak. Supaya mereka memberitakan Injil. Karena sebelumnya tadi mereka hanya diam aja di Yerusalem. Yerusalem sudah rame. Hari Pentakosta 3.000 orang bertobat. Nggak lama kemudian 5.000 orang. Wah, makin gede jemaatnya. Tapi mereka tidak keluar. Padahal Tuhan bilang apa? Kamu akan menjadi saksiku pertama di Yerusalem, kemudian di Yudea, kemudian di Samaria, kemudian sampai ke ujung bumi. Tuhan ingin mereka, ayo pergi. Mereka tidak, sangat manusiawi. Wah, kita sudah gede di Yerusalem. Sudah enak di sini. Tuhan izinkan penganiayaan datang. Mereka lari, mereka terserak-serak. Termasuk diantaranya Filipus lari ke Samaria. Masuklah Injil ke Samaria. Ada yang lari ke Kaisarea. Akhirnya di Kaisarea lah pertama kali disebut di Antiok. Ya, sebut orang Kristen. Dan sebagainya. Jadi akhirnya mereka lari kemana-mana. Gitu. Jadi Tuhan menggunakan penganiayaan untuk menyebarkan Injil dan untuk memurnikan iman. Nah, khusus untuk ayat 23 ini, banyak orang bertanya, ini maksudnya apa ini? Karena dikatakan, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Maksudnya apa ini? Sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Dan ada banyak penafsiran mengenai ini. Penafsiran yang salah sebenarnya, gitu ya. Misalnya ada orang yang berkata bahwa ini maksudnya adalah Tuhan Yesus datang tahun 70. Ini adalah posisi preteris. Ya. Saya pernah singgung preteris beberapa kali. Preteris adalah kelompok yang percaya Tuhan Yesus sudah datang tahun 70. Datangnya gimana? Datangnya mana Tuhan Yesusnya? Oh, datangnya secara misterius, nggak kelihatan. Kok Tuhan Yesus datang tapi nggak kelihatan? Kamu tahu dari mana dia datang kalau begitu? Tuhan Yesus sudah datang tapi nggak kelihatan dan misterius katanya. Tahun 70. Jadi katanya ini digenapi nih tahun 70. Tapi kita bilang ini tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin karena Tuhan Yesus belum datang. Kalau Tuhan Yesus datang sudah kerajaan 1000 tahun. Kita sekarang belum kerajaan 1000 tahun. Ya. Kalau Tuhan Yesus datang, katakan akan seperti kilat menyambar dari timur ke barat. Nggak ada. Tahun 70 ada kilat dari timur ke barat. Dan lain sebagainya. Jadi itu tidak mungkin. Ada lagi yang berkata, maksudnya ini adalah kedatangan Roh Kudus, katanya. Wah, yang dimaksud kedatangan Roh Kudus. Jadi hari Pentakosta. Tapi itu juga tidak mungkin. Nomor satu kenapa? Karena walaupun Roh Kudus dan Yesus Kristus sama-sama Allah, tapi mereka adalah pribadi yang berbeda. Jadi kedatangan Yesus Kristus berbeda dengan kedatangan Roh Kudus. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah Anak Manusia, Putra Manusia ini mengacu kepada Yesus Kristus. Jadi tidak mungkin ini berbicara mengenai kedatangan Roh Kudus. Jadi ada banyak lagi penafsiran yang macam-macam, tapi saudara Tuhan tidak bisa sampai kepada apa yang dimaksud dan kebenaran karena mereka tidak bisa melihat atau tidak memahami konteksnya. Konteks yang tadi makanya kita bilang sangat penting sekali dari ayat 1 sampai ayat 15.
Konteksnya ini adalah Tuhan Yesus memberikan go not commission. Go not commission ini adalah komisi yang khusus untuk orang Yahudi, saudara Tuhan. Sangat spesifik, mereka tidak boleh ke bangsa-bangsa lain bahkan. Jadi ini adalah commission spesial untuk orang Yahudi. Mengapa? Kita sudah pernah bahas. Karena waktu Yesus Kristus pertama kali datang, dia menawarkan keselamatan dan menawarkan kerajaan 1000 tahun pertama-tama kepada siapa dulu? Kepada orang Yahudi. Sehingga benar kata firman Tuhan bahwa keselamatan datang dan pertama-tama untuk orang Yahudi. Nah, maksud Tuhan adalah kalau Yahudi sudah bertobat, kemudian Yahudi akan memenangkan bangsa-bangsa lain. Tapi kan nggak terjadi, Yahudinya nggak pernah bertobat gitu. Yahudinya menolak Yesus Kristus. Dan ketika Yahudi menolak Yesus Kristus itulah akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ya orang Yahudi dihukum oleh Tuhan. Dan kemudian dibukalah suatu masa baru yaitu masa gereja sekarang. Masa gereja di mana tiang penopang dasar kebenaran beralih dari Yahudi kepada jemaat-jemaat Tuhan. Tetapi waktu Tuhan Yesus datang, dia menawarkan kerajaan itu bagi Israel. Dan kalau Israel mau menerima itu, maka Tuhan Yesus tetap akan disalibkan oleh orang Romawi. Tapi orang Yahudi akan terima Yesus Kristus. Nah, mereka akan dianiaya oleh Romawi, dianiaya masuk ke dalam tribulation. Dan dalam konteks itulah Tuhan Yesus mengatakan ayat 23 ini. Bahwa kalau mereka menerima Tuhan sebagai juru selamat, maka mereka akan lari dari satu kota ke kota lain dalam tribulation, dalam masa penganiayaan besar. Dan sebelum mereka menyelesaikan kota-kota Israel, Tuhan Yesus sudah datang kembali. Tuhan Yesus sudah datang kembali. Nah, kita tahu bahwa ujung-ujungnya Israel menolak Yesus Kristus. Jadi mereka menolak tawaran kerajaan itu. Dan Yesus disalibkan oleh orang Yahudi dan Romawi sama-sama sekaligus. Dan akhirnya dia mati, dia bangkit kembali sesuai dengan rencana Tuhan untuk keselamatan memang. Dan akhirnya masuklah masa gereja, masa sekarang ini. Lalu kita bertanya, apakah apa yang Yesus katakan ini gagal kalau gitu? Tidak gagal, tidak gagal tapi ditangguhkan. Sama seperti janji milenium, apakah gagal? Tidak gagal, hanya dimundurkan. Apakah masa tribulation akan gagal? Tidak, akan tetap ada. 7 tahun terakhir yang Daniel nubuatkan tetap akan ada. Hanya dimundur masanya. Oleh karena itu penggenapan dari ayat ini juga dimundur masanya. Matius 10 ayat 23. Kamu akan lari dari satu kota ke kota lain. Tetapi sebelum selesai anak manusia sudah datang, diundur penggenapannya di masa tribulation nanti. Saudara. Di masa tribulation nanti. Ini akan digenapi lagi. Bahwa pada masa tribulation orang-orang akan menganiaya orang-orang Israel di situ dan mereka akan lari sana sini. Tapi sebelum mereka kehabisan tempat untuk lari, sebelum antikristus bisa memusnahkan mereka semua, karena nggak ada lagi tempat untuk lari, nggak ada lagi persembunyian, maka Putra Manusia Yesus Kristus sudah akan datang. Dan kita tahu di sini, berarti bahwa Tuhan punya tujuan untuk penganiayaan, seperti yang kita bilang tadi. Kenapa kita tidak perlu takut untuk penganiayaan, saudara? Karena Tuhan punya tujuan dalam penganiayaan. Tuhan itu bukan kayak terpaksa membiarkan penganiayaan. Tuhan nggak mau orang Kristen masuk penganiayaan tapi terpaksa karena iblis terlalu kuat. Oh, tidak seperti itu. Tidak ada yang lebih kuat dari Tuhan. Tetapi Tuhan punya rencana di dalam penganiayaan yang Dia izinkan. Tuhan punya rencana. Kalau kita lihat ayat 23, konteksnya memang bukan konteks kita. Kenapa? Karena dikatakan di sini, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Putra Manusia atau Anak Manusia sudah datang. Konteksnya jelas bukan kita. Karena kalau kita, jangankan selesai mengunjungi kota Israel, satu pun kota Israel saya belum pernah, saudara. Jadi, saya kan di Indonesia gitu kan. Indonesia masa kota-kota apa ini? Kota Jawa kah? Kota Indonesia kah yang dimaksud? Enggak. Jadi ini konteksnya spesifik Israel pada masa itu dan akan digenapi lagi di dalam masa tribulation. Karena ditangguhkan. Makanya ayat 22 dikatakan, kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya. Orang yang bertahan sampai kesudahannya. Ini bicara mengenai di masa tribulation nanti. Walaupun ada aplikasi bagi kita juga.
Tapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat, katanya di situ. Akan menyongsong datangnya kembali raja yang akan mendirikan kerajaan milenium itu. Oleh karena itu memang penganiayaan akan datang. Sebelum tribulation, penganiayaan akan datang. Di masa kita akan ada penganiayaan juga. Tetapi jangan takut, Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan punya rencana dalam penganiayaan itu. Ada maksud Tuhan. Akan memurnikan iman orang percaya. Akan membantu penyebaran Injil. Artinya Tuhan is still in control. Ya. Kemudian alasan kedua, kenapa kita tidak boleh takut? Jangan takut. Jangan takut. Alasan kedua apa? Coba kita lihat ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Jangan takut akan penganiayaan karena Tuhan Yesus sudah mengalaminya. Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita bahwa Dia sudah mengalami penganiayaan yang paling berat. Penganiayaan di atas segala penganiayaan sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Dan ini bicara seperti itu, ayat 24 dikatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya, seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi sisi rumahnya. Nah, kalau Anda tidak ingat cerita Injil yang lain, Anda mungkin bingung apa hubungannya semua ini. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah dituduh, dia waktu itu mengusir setan, bikin mukjizat dan sebagainya, dan mereka tetap ngotot tidak mau percaya sama dia. Sampai-sampai mereka cari-cari alasan, mereka bilang, dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi mereka menuduh Tuhan Yesus sebagai iblis. Gitu. Dan Tuhan bilang, kalau tuan rumah, kalau saya saja, kalau saya guru kamu, ya, mereka tuduh seperti itu, apalagi kalian. Di Yohanes 15 Tuhan bilang, kalau dunia telah membenci aku, dunia akan membenci kamu. Ya. Tidak mungkin kita berkata, saya di pihak Tuhan Yesus, saya adalah pengikut Tuhan Yesus, tapi kemudian dunia tidak membenci kita. Dunia tidak bertentangan dengan kita. Dunia tidak ada keinginan menganiaya kita sedikit. Itu mustahil. Entah kamu bukan pengikut Tuhan Yesus atau kamu pengikut yang tidak berani pasang bendera gitu. Pengikut dari jauh, pengikut yang mungkin, saya sih hati saya mengikut Tuhan Yesus tapi jangan ketahuan orang lah gitu. Repot juga kalau begitu. Apakah itu benar-benar pengikut Tuhan atau bukan? Tapi Tuhan bilang, aku ini Tuhan, aku ini tuan rumah, aku ini guru. Nggak mungkin. Kalau mereka menganiaya aku, tidak mungkin mereka tidak menganiaya kamu. Tapi justru ini menjadi kekuatan bagi kita. Ini justru membuat kita berkata, jangan takut. Mengapa? Jangan takut karena Tuhan kita sudah melaluinya. Tuhan telah memberi contoh. Ternyata ada kekuatan bagi kita untuk menghadapinya. Ingat, setiap kali Tuhan Yesus dicobai di bumi ini, Dia yang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia tidak pernah menggunakan cara untuk mengatasi penganiayaan yang tidak dimiliki oleh kita. Makanya waktu kita sudah bahas di Matius 4, waktu Tuhan Yesus dicobai 3 kali oleh iblis di padang gurun, Dia selalu bantah, Dia selalu menangkan dengan menggunakan firman Tuhan. Padahal Dia punya banyak cara lain. Dia tinggal sentil iblis misalnya, gitu ya. Dia tinggal minta Bapaknya surga berikan kekuatan di jariku, ting, gitu kan. Ya. Iblisnya mental entah kemana, bisa. Ya. Tetapi kalau dia lakukan itu, bagaimana nasibnya dengan kita gitu. Dia bisa bilang, saya bukan Mesias. Saya nggak bisa seperti Tuhan Yesus seperti itu. Tapi tidak. Setiap penderitaan, setiap pencobaan yang Yesus alami, Dia hadapi dengan alat yang dimiliki oleh manusia. Ada pencobaan iblis, Dia pakai firman Tuhan. Dia kutip kitab Ulangan 3 kali. Wow, ternyata Tuhan Yesus rajin baca kitab Ulangan. Anda pernah baca kitab Ulangan, saudara? Tenang, jangan khawatir. Kitab Ulangan bukan berarti Anda dikasih ulangan, gitu ya. Baca kitab Ulangan. Tuhan kutip itu 3 kali. Ketika Dia mau mati di atas kayu salib, Dia tidak, semua orang Farisi ngejek Dia, kalau Dia anak Allah, coba turun dari salib itu. Sebenarnya Tuhan Yesus gampang. Orang Dia bilang sama Petrus, kamu pikir aku tidak bisa dengan gampang minta 2 pasukan malaikat di sorga turun segera untuk melindungi aku? Petrus kan tarik pedang dia. Tarik pedang, ini just. Dia sikat itu, katanya kena lehernya, kena ininya, telinganya. Nggak tahu, itu memang orangnya jago menghindar, apa Petrus yang
tangannya agak salah atau gimana gitu ya. Saya rasa dia bukan ngincar telinga itu. Ya. Nggak tahu apa yang diincar. Ya. Tuhan Yesus bilang, aku bisa memanggil dua pasukan malaikat. Mereka udah siap, mungkin di sorga pasukan malaikat lebih gregetan lagi dari Petrus. Cuman perbedaannya mereka lebih sabar menunggu perintah Tuhan. Petrus nggak sabar, main cabut pedang aja. Tapi kalau Tuhan Yesus panggil dua pasukan malaikat, bagaimana waktu kita dianiaya? Bagaimana ketika orang Kristen dianiaya, kita bilang, aku tidak seperti Tuhanku Yesus yang bisa panggil dua pasukan malaikat. Tetapi Tuhan Yesus mengalaminya. Tuhan Yesus mengalaminya. Dan sebenarnya dua pasukan malaikat yang disediakan untuk Tuhan Yesus juga bersiap untuk kita. Juga bersiap untuk kita. Dan kapanpun diperlukan, Tuhan akan kirim itu. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita tidak perlu takut, Tuhan bilang. Karena Yesus Kristus pun mengalami hal yang sama. Dan dia telah membuktikan bahwa di dalam penganiayaan terberat sekalipun, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk menghadapinya. Nah, ini memimpin kita kepada hal yang ketiga, kenapa kita tidak boleh takut? Kita tidak boleh takut karena Tuhan tetap maha berdaulat, saudara. Tuhan tetap maha berdaulat. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Wow. Kalau kita sudah dianiaya, sangat manusiawi untuk merasa takut. Apa yang akan mereka lakukan terhadap aku? Apakah saya akan dipenjara? Apakah saya akan kehilangan harta benda saya? Apakah saya akan disiksa? Apakah saya bahkan akan kehilangan nyawa saya? Ada banyak hal yang mungkin manusia takutkan. Tapi Tuhan Yesus berkata, rambut kepalamu pun Tuhan hitung. Ada di sini yang hitung rambutnya kalau rontok berapa biji? Mungkin sebagian ada ya yang lagi berjuang melawan kerontokan rambut mungkin gitu ya. Kalau pagi-pagi sisiran, waduh rontok 5 helai gitu kan. Atau berapa begitu ya. Tapi saya rasa secara umum, rambut kita rontok, kita pun nggak hitung-hitungin tuh. Nggak kita hitung-hitungin. Tapi Tuhan bilang dia hitung, Bah. Ada berapapun Tuhan hitung. Dan dia tetap maha berdaulat. Dia berkuasa. Kita bisa berkata seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditangkap oleh Pilatus. Pilatus sampai kesel, kenapa Tuhan Yesus nggak jawab-jawab? Dituduh A nggak jawab, dituduh B nggak jawab. Diem aja, kok kayaknya pengen dihukum nih. Sampai Pilatus kesel, dia kayak pengen takut-takutin Tuhan Yesus. Kamu nggak jawab saya, kamu nggak tahu. Aku punya kuasa atasmu untuk membebaskan kamu atau matiin kamu. Yesus jawab apa? Kamu tidak punya kuasa sedikitpun atasku selain yang diberikan kepadamu dari atas. Dan kita bisa memiliki keyakinan yang sama. Siapapun yang menganiaya kita dengan kekuatan apapun, mau pakai kekuatan massa, kekuatan agama, kekuatan politik, pemerintah, dan sebagainya. Sekilas kita ini kecil, kita ini lemah, kita ini domba di tengah serigala, saudara, kita tidak punya kekuatan dibanding mereka. Tapi kita bisa punya keyakinan yang sama. Kamu tidak berkuasa sedikit pun atasku selain diberikan kepadamu. Selain diizinkan kepadamu. Oleh yang di atas. Oleh yang di atas. Dan kita tetap berkata, saya memiliki Tuhan yang maha berdaulat. Sejak pandemi ini, saya punya kebiasaan tiap malam saya baca Mazmur 1. Jadi biasa pagi-pagi saya baca renungan pribadi saya, malam saya baca Mazmur. Ya. Saya ulang-ulang, saya udah baca Mazmur pandemi ini entah berapa, 4 atau 5 kali lah begitu. Saya ulang-ulang terus ya, baca Mazmur, karena Mazmur sangat
luar biasa bagi saya. Nah, Mazmur penuh dengan pujian kepada Tuhan, penyembahan pada Tuhan, dan juga penguatan. Tadi malam saya baca Mazmur. Orang-orang bangsa-bangsa bertanya, di mana Allah kamu? Bangsa-bangsa bertanya, di mana Allah kamu? Dan pemazmur menjawab, Allah kami ada di sorga, Dia melakukan yang Dia kehendaki. Allah kami ada di sorga, Dia melakukan sekehendaknya. Dia melakukan yang Dia kehendaki. Dia berdaulat. Allah bertanya, di mana Allah kamu? Oh, Allah saya ada. Allah saya ada. Allah saya di sorga. Dia sedang berdaulat. Dia sedang melakukan terserah Dia apa. Bukan saya yang kontrol Dia. Allah saya itu bukan boneka yang saya bisa pakai kontrol Dia dengan sihir. Tuhan saya maunya begini, Tuhan saya maunya begini. Allah saya di sorga. Dia melakukan yang Dia kehendaki. Dan dia mengasihi saya. Dia mengasihi saya. Ada mazmur lain yang berkata, Allah bertahta di atas gelombang. Allah bertahta di atas ombak. Dan di mazmur itu gambarannya adalah pada saat ombak paling besar di dunia. Anda tahu ombak paling besar di dunia pas kapan? Pas air bah Nuh. Air bah Nuh. Ketika gelombang memenuhi seluruh dunia dikarenakan Allah bertahta di atas gelombang. Selama pandemi ini saya sangat senang dengan ayat itu. Karena selama pandemi ini, saya bilang, bukan saja Allah bertahta di atas gelombang air bah, Tuhan bertahta di atas gelombang COVID, saudara yang kasih Tuhan. Banyak orang takut, wah COVID gelombang 1, sekarang gelombang 2, nanti ada gelombang tak berapa lagi. Gelombang 3, katanya habis lebaran bakal ada gelombang nih. Gelombangnya gelombang COVID. Bisa iya, bisa enggak, ya enggak masalah lah ya. Kalaupun memang ada gelombang lain lagi, Allah bertahta di atas gelombang. Di atas ombak. Dia berdaulat. Dia berdaulat. Katanya satu ekor burung pipit pun tidak jatuh tanpa kehendak Dia, tanpa pengetahuan Dia. Dan ini memberikan kita kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi penganiayaan. Jangan takut, Tuhan bilang. Jangan takut. Allah masih pegang kendali kok. Apa yang diizinkan, Dia tidak akan lewat. Sebatas, satu langkah pun Dia tidak akan lewat. Dan saudara yang kasih Tuhan, hal keempat, mengapa kita tidak boleh takut? Kita tidak boleh takut, bukan saja karena Tuhan punya rencana dalam penganiayaan, bukan saja karena Tuhan Yesus sudah mengalaminya sebagai contoh bagi kita, karena Tuhan maha berdaulat, dan yang keempat, karena justru penganiayaan akan membawa hasil yang indah bagi kita. Penganiayaan membawa hasil yang indah bagi kita. Coba kita lihat ayat yang ke 26 sampai 28. Jangan kamu takut terhadap mereka. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, tidak akan dibuka. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi, tidak akan diketahui. Ingat, semua Tuhan catat. Termasuk apa yang kita derita. Dan kenapa Tuhan catat itu? Akan menjadi suatu hal yang indah bagi kita. Ayat 27. Apa yang kukatakan padamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Kita harus terus memberitakan firman Tuhan. Ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Jangan takut. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Penganiayaan tidak perlu kita takuti. Tuhan bilang jangan takut. Ini perintah, saudara. Tuhan bilang jangan takut. Jangan takut. Kenapa? Karena penganiayaan akan justru membawa hasil yang indah bagi kita. Yang terburuk yang bisa terjadi dalam penganiayaan adalah kita kehilangan nyawa. Itu sudah the worst. Itu sudah terburuk. Tetapi Tuhan bilang itu pun kamu jangan takut. Karena mereka hanya mampu membinasakan tubuh tanpa bisa mengapa-ngapain jiwa kamu. Dan apa yang akan terjadi pada jiwa kamu? Anda lihat di ayat yang ke-20, ayat 32 sampai 33. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Wow. Tidak ada hal yang lebih indah.
Tidak ada hal yang lebih indah lagi ketika kita berdiri di sorga nanti. Dan Tuhan akan berkata, baik benar yang engkau perbuat, hai hambaku yang setia. Anda pernah was-was menantikan sesuatu hasil? Mungkin ada yang pernah ujian, was-was menunggu hasil ujian. Ada yang pernah wawancara kerja, suatu perusahaan sangat bergengsi mungkin, gajinya tinggi, Anda was-was, wah saya diterima nggak ya? Gajinya dapat berapa? Posisinya ditawarkan apa? Anda pernah was-was tentang apapun di dunia ini? Bagaimana nanti hasilnya? Dan betapa indahnya kalau misalnya apa yang Anda inginkan, dapat saudara. Ada yang ingin masuk sekolah favorit. Anda was-was, waduh ujian saya dapat nggak ya, lulus nggak ya? Ada yang ingin masuk universitas top, negeri, lain sebagainya. Dapat nggak saya? Betapa bahagianya ketika kalau misalnya, wow ternyata berhasil. Ternyata dapat. Pekerjaan impian saya atau apapun itu juga. Tetapi itu semua tidak ada 0,00 sekian persennya. Daripada ketika kalau Anda berdiri di sorga nanti. Dan ternyata Tuhan bilang, bukan saja dia mengenal kita. Tetapi dia berkata, baik benar yang engkau perbuat. Hai hambaku yang baik dan setia. Coba kita buka dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasalnya yang keempat. 2 Korintus pasal 4. Ayat yang ke-17. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Paulus bilang penderitaan ringan. Anda jangan tertipu. Oh, Paulus bilang penderitaan ringan. Dia belum pernah menderita kalau begitu. Salah. Paulus ini orang yang sudah kenyang dengan penderitaan. Tapi dia bilang, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Semakin banyak Tuhan izinkan kita menderita untuk demi nama Tuhan, maka semakin besar kekekalan, kemuliaan dalam kekekalan nanti. Kita kembali ke Matius pasal 10, saudara. Oleh karena itu, hasil yang begitu indah bagi kita. Jangan takut kepada yang bisa membunuh tubuh. Saya khawatir bahwa belakangan ini orang Kristen terlalu berfokus kepada kesehatan jasmani. Dengan adanya pandemi segala macam, saya rasa itu wajar. Kita berfokus kepada kesehatan jasmani. Wow, jangan sampai saya sakit. Vitamin saya harus top up terus. Ada nggak yang sampai dari awal pandemi sampai sekarang masih minum vitamin? Saya sempet tuh berapa bulan minum vitamin. Sekarang sih saya bilang vitaminnya udahlah dari makanan aja lah. Banyak-banyak makan pisang gitu. Apa gitu ya. Kita berfokus kepada ini. Kesehatan jasmani. Tidur harus cukup. Waktu saya sempat insomnia. Kalau kurang tidur, imunitas tubuh turun. Tambah stres, tambah nggak bisa tidur. Jadi macam-macam ya. Berfokus kepada kesehatan jasmani. Oke, kesehatan jasmani memang penting. Tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesehatan rohani. Tidak ada apa-apanya dibandingkan kesehatan. Jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh, Tuhan bilang. Tapi kemudian tidak berkuasa. Karena kalau kita takut kesehatan jasmani, saya tidak bilang kita sengaja sakit, itu bodoh. Kita tidak sengaja sakit, kita mau sehat secara jasmani. Tapi kalau itu prioritas kita saja, maka apa jadinya kalau datang penganiayaan? Di mana kesehatan jasmani kita akan sangat terancam. Sangat terancam. Kalau kamu tidak ikut, lebih tidak sehat lagi kalau dimasukkan dalam penjara. Lebih tidak sehat lagi kalau disiksa. Lebih tidak sehat lagi kalau dibunuh. Itu udah paling gak sehat, saudara. Sangat tidak sehat kalau dibunuh. Percaya deh. Tapi kalau kita mengutamakan kesehatan jasmani saja, Tuhan bilang, tidak. Kesehatan rohani lebih penting. Lebih penting. Dan hasil akhirnya akan indah bagi kita.
hasil akhirnya akan indah bagi kita. Kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Kemudian, itu adalah yang Tuhan katakan. Jangan takut, Tuhan bilang. Itu sikap. Ingat tadi Tuhan bilang ada fakta penganiayaan. Lalu Tuhan mengajarkan sikap terhadap penganiayaan. Sikap terhadap penganiayaan yang pertama adalah jangan takut. Tapi yang kedua apa saudara? Yang kedua adalah waspadalah. Waspadalah. Coba kita kembali ke ayat yang ke-17, 16 dan 17. Di Matius pasal 10 di sini. Waspada. Ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Jadi kita tahu akan ada penganiayaan. Kita disuruh jangan takut, tapi kita disuruh apa? Waspada. Tuhan bilang kamu harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Artinya begini, kita bukan sengaja mencari-cari penganiayaan. Gitu. Kita bukan sengaja mau menderita. Dia bilang waspada terhadap orang. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ini suatu gambaran yang sangat indah. Dan itu berarti apa? Itu berarti seperti Tuhan bilang, kalau kamu dianiaya satu kota, Tuhan bilang apa? Lari ke kota lain. Jangan diam aja di kota itu. Ya. Biarinlah saya dianiaya. Gitu. Kalau kamu bisa lari ke kota lain. Tuhan bilang. Cerdik seperti ular. Tuhan ingin kita cerdik seperti ular. Ular itu sejak awal di Kejadian pasal 3 dikatakan binatang yang paling cerdik. Saking cerdiknya bisa dibilang licik. Tapi Tuhan counter, jangan liciknya, karena dikatakan harus tulus seperti merpati. Tapi harus pintar. Artinya orang Kristen harus bisa membaca situasi. Orang Kristen harus melek politik, tahu situasi zaman, tahu perkembangan zaman. Kita mengikuti apa yang sedang terjadi. Sedang ada, di Timur Tengah apa yang terjadi nih? Ya Israel, Hamas, segala macam. Di Indonesia apa yang sedang terjadi? Kelompok ini, kelompok itu. Bagaimana dengan kebebasan beragama belakangan ini? Kebebasan berbicara belakangan ini? Enggak apa-apa, kita ikutin. Karena kita harus cerdik. Cerdik seperti ular. Tapi kita tulus seperti merpati. Kata tulus di situ, itu dalam bahasa aslinya harmless. Jadi tidak ganas. Tidak ganas, tidak menyerang. Jadi, harmless as a dove dalam KJV. Tulus seperti merpati. Jadi kita harus waspada. Tapi kita tidak boleh punya sikap kita mau menyakiti orang lain. Tidak diperbolehkan, misalnya gini, saya tahu saya mau dianiaya, udah saya sikat aja dia duluan. Gitu. Wah ini kan ada kelompok apa ini, dia mau nganiaya saya, udah kita habisin dia duluan. Daripada kita dianiaya duluan, kita habisin dia duluan. Enggak, Tuhan bilang bukan begitu caranya juga. Kita harus harmless as a dove, tapi cerdik seperti ular. Kita bukan mengejar penganiayaan, kan Tuhan bilang ini, udah saya mau dianiaya, bukan itu yang Tuhan inginkan. Kalau kamu dianiaya di satu kota, lari ke kota lain, Tuhan bilang. Lari ke kota lain. Kalau bisa melarikan diri, lari. Lakukan ini dan itu. Cerdik seperti ular. Pakai akal budi yang Tuhan berikan kepadamu. Tulus seperti merpati. Waspada. Waspada terhadap apa yang sedang terjadi. Sambil kita tahu bahwa memang akan datang penganiayaan. Bagaimana kita menghadapinya. Dan di atas semua itu, tetap setia. Tetap setia. Ini kembali kepada ayat yang tadi kita baca di ayat yang ke-27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Tetap nyatakan kebenaran. Tetap nyatakan kebenaran. Karena itulah tujuannya. Kalau misalnya penganiayaan membuat kita jadi diam, kalau penganiayaan membuat kita tidak mau lagi memberitakan Injil, ya maka berhasillah tujuan dari penganiayaan itu. Karena iblis tidak mau kebenaran diberitakan, tidak mau Injil yang benar disampaikan. Tapi Tuhan bilang kamu harus cerdik seperti ular, tapi tetap nyatakan apa yang kebenaran itu. Beritakan Injil, karena dengan itulah mereka bisa diselamatkan. Dan kamu harus tulus seperti merpati, karena musuh kita bukanlah darah dan daging. Sangat mudah bagi kita untuk membenci orang-orang yang menganiaya kita. Tapi Tuhan bilang sebenarnya musuhnya bukan mereka, justru mereka bisa dimenangkan. Sangat mudah bagi Stefanus untuk membenci Saulus. Saya nggak tahu Stefanus sudah menikah atau belum.
Mungkin istrinya, jandanya Stefanus benci sama Saulus, tapi tidak perlu. Karena Saulus ini bukan musuh kita, justru Saulus bisa dimenangkan. Asal kita bisa terus memberitakan kebenaran. Perjuangan kita bukan melawan darah daging, oleh karena itu Tuhan bilang kamu harus tulus seperti merpati. Bukan kita mau menyerang mereka, tapi kita mau menyelamatkan mereka. Dan menyatakan terus kebenaran, setia terus. Setia kepada hal-hal kecil. Tuhan bilang setia dalam hal kecil. Mungkin ada bilang, oke, kalau penganiayaan datang saya akan setia. Bagaimana? Setia dulu dalam hal-hal kecil. Setia membaca firman Tuhan. Setia di dalam jemaat Tuhan. Bagaimana? Kita akan setia kalau sudah ada pistol. Pistol ini kemungkinan mati kalau ditembak berapa persen? Mungkin 100%. Tapi kalau misalnya untuk hal yang lebih kecil, kita bilang, oh saya tidak mau. Bagaimana kita akan setia pada saat hal yang besar datang? Kita melatih kesetiaan dalam hal yang kecil. Tetap setia, tetap sampaikan kebenaran. Karena penganiayaan akan datang, tapi Tuhan bilang, jangan takut, waspada, dan tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh Engkau memberikan kepada kami peringatan, memberitahukan kepada kami bahwa kami akan mengalami kesusahan di dunia ini kalau kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi Tuhan, Engkau memberitahu kami juga untuk tidak takut. Karena Engkau beserta kami. Untuk tetap waspada. Dan untuk terus setia. Di dalam kehendak-Mu, di dalam kebenaran. Pimpin kami Tuhan. Tolong kami. Jadi kalau ada di tempat ini yang belum mengambil keputusan bagi-Mu, Engkau yang tolong. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.